Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini hari Jumat, tanggal 20 November 2020. Kita masuk mata pelajaran matematika, buka buku matematika halaman 8. Hari ini kita membahas tentang membandingkan pecahan. Untuk membandingkan pecahan, kita menggunakan tanda seperti ini, yaitu tanda yang arahnya menghadap ke arah kanan. Atau Ibu tuliskan garis lurus dari atas ke bawah hingga terbentuk seperti huruf B, sehingga dibaca lebih besar. Sedangkan tanda seperti ini mengarah ke sebelah kiri. Ibu tuliskan dari atas, Ibu tarik garis dari atas ke bawah sehingga menyerupai huruf K, dibaca lebih kecil. Dan tanda seperti ini, stripnya 2 kali, dibaca sama dengan. Ini cuma Ibu mengingatkan tanda seperti ini. Selanjutnya, cara membandingkan dua pecahan secara langsung. Yang pertama, untuk penyebut kedua pecahan yang sama, hanya membandingkan langsung nilai pembilangnya. Yang nomor 2, untuk penyebut kedua pecahan yang berbeda, samakan terlebih dahulu, lalu membandingkan pembilangnya. Cara menyamakan penyebut. Ada 2 cara. Yang pertama, penyebutnya sama-sama dibuat menjadi KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari penyebutnya. Yang kedua, membandingkan dua pecahan berbeda penyebut dengan perkalian silang. Ibu berikan contoh. Contoh pertama, 2/9 5/9. Kita lihat contoh yang pertama ini adalah dengan berpenyebut yang sama, pecahan berpenyebut sama, yaitu penyebutnya yang sama angka 9. Penyelesaiannya kita tulis 2/9 5/9. Nah, kita lihat angka pembilangnya. Karena pecahan penyebutnya sama, angka 9, kita membandingkan pembilangnya saja, 2 dan 5. Nah, untuk pembilang ini 2 dan 5, kita lihat 2 lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 5. Jadi 2 ini lebih kecil dari 5. Kita lihat tanda yang digunakan lebih kecil adalah seperti ini. Jadi 2/9 lebih kecil dari 5/9. Berikutnya contoh nomor 2. 3/4 2/3. Nah, pecahan ini adalah pecahan yang berbeda atau tidak sama. Jadi penyelesaiannya kita pakai cara 1. Cara 1 adalah penyebutnya sama-sama dibuat menjadi KPK dari penyebutnya ini. Nah, kita bikin kelipatan dari 4. Kelipatan dari 4 sama dengan 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kelipatan dari 3 sama dengan 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Jadi untuk KPK-nya kita lihat yang sama, angka yang sama, angka yang pertama yaitu angka 12. Nah, jadi KPK dari 4 dan 3 adalah angka 12. Selanjutnya kita tuliskan pecahan 3/4 sama dengan. Nah, untuk KPK-nya sudah kita tentukan angka 12. Sama dengan 3/4
Nah, kita lihat 4 dikali berapa 12, yaitu kita tulis angka 3. Karena 4 kali 3 sama dengan 12. Karena penyebutnya 3, maka pembilangnya juga 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi 3/4 senilai dengan 9/12. Selanjutnya kita tulis 2/3. Sama dengan, nah untuk KPK-nya yaitu 12. Kita tulis 2/3 dikali. 3 dikali berapa 12? Kita tulis angka 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Karena penyebutnya 4, maka pembilangnya juga sama, 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi 2/3 senilai dengan 8/12. Kita tuliskan 3/4 titik-titik 2/3. Nah, jadi untuk sebelah kanannya kita tuliskan angka yang senilai 9/12 titik-titik 8/12. Karena sudah sama untuk penyebutnya angka 12, jadi kita menentukan pembilangnya saja. Pembilangnya yaitu angka 9 dan angka 8. 9 lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 8. Jadi 9 ini lebih besar dari 8. Jadi kita menggunakan tanda seperti ini. 9/12 lebih besar dari 8/12. Jadi 3/4 lebih besar dari 2/3. Cara yang kedua adalah membandingkan dua pecahan berbeda penyebut dengan perkalian silang. 3/4 titik-titik 2/3. Penyelesaiannya kita lihat, tulis kembali, yaitu 3/4 titik-titik 2/3. Nah, untuk perkalian silang kita tuliskan pembilang yang pertama yaitu 3 dikali penyebut yang kedua. 3 dikali 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Nah, selanjutnya kita kalikan silang, yaitu pembilang yang kedua, angka 2 dikali dengan penyebut yang pertama. 2 dikali 4 hasilnya 8. Jadi 9 ini lebih besar atau lebih kecil sama dengan 8. Jadi 9 lebih besar dari 8. Tanda seperti ini. Jadi 3/4 lebih besar dari 2/3. Selanjutnya contoh nomor 3. 1/2 titik-titik 5/10. Penyelesaiannya kita menggunakan cara 1 karena ini berbeda penyebutnya atau tidak sama. 1/2 titik-titik 5/10. Kita mencari kelipatan dari angka 2 dan angka 10. Kelipatan dari 2 sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Kelipatan dari 10 sama dengan 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Angka yang sama, angka yang pertama yang sama adalah angka 10. Jadi KPK 2 dan 10 adalah 10. Selanjutnya kita tuliskan pecahan 1/2 sama dengan, nah untuk KPK-nya sudah kita tentukan 10. 2 dikali berapa 10? 2 dikali 5. Kita tuliskan angka 5. 2 kali 5 10. Karena penyebutnya 5, maka pembilangnya juga 5. 1 dikali 5 sama dengan 5. Jadi 1/2 senilai dengan 5/10. Selanjutnya pecahan 5/10 sama dengan, untuk KPK-nya yaitu 10. 10 dikali berapa? Hasilnya 10. Nah, kita tuliskan angka 1 karena 10 kali 1 sama dengan 10. Karena penyebutnya 1, maka pembilangnya juga 1. 5 kali 1 sama dengan 5. Jadi 5/10 senilai dengan 5/10. Kita tuliskan kembali 1/2 titik-titik 5/10.
Dan hasilnya di sebelah kanan yang senilai 5/10, titik-titik 5/10. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita menentukan pembilangnya saja. Nah, pembilangnya yaitu angka 5. Karena 5 sama 5 berarti tandanya kita pergunakan tanda sama dengan. Dan sebelah kirinya yaitu 1/2 senilai dengan 5/10. Jadi 1/2 sama dengan 5/10. Selanjutnya memakai cara 2 dengan perkalian silang. 1/2 titik-titik 5/10. Penyelesaiannya kita tulis kembali 1/2 titik-titik 5/10. Kita kalikan silang. Pembilang yang pertama dengan penyebut yang kedua. 1 dikali 10. Hasilnya 10. Selanjutnya yaitu pembilang yang kedua dikali penyebut yang pertama. 5 dikali 2. Hasilnya juga 10. Nah, kita lihat angka yang sama. Jadi tanda yang kita pakai adalah tanda sama dengan. Jadi 1/2 sama dengan 5/10. Itulah penjelasan Ibu tentang cara membandingkan dua pecahan secara langsung.